Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video ketiga ini saya mau memberitahu kepada kalian gimana sih cara kita gimana sih cara membuat Debian kita itu bisa memberikan IP otomatis kepada klien. Nah, itu disebut dengan nama layannya itu adalah DHCP server. Jadi DHCP server itu saya jelaskan sedikit. DHCP server itu dia menyewakan IP-nya kepada DHCP klien. Sedangkan DHCP klien itu dia nyewa IP dari DHCP server tadi. Fungsinya itu sudah jelas, dia memberikan IP otomatis kepada klien, dan dia sangat andal ya ketika dalam suatu ruangan itu mempunyai banyak PC atau klien. Kita kan nggak mungkin harus mengatur IP-nya satu persatu untuk mendapatkan koneksi internet. Jadi kita bisa menggunakan DHCP server tersebut agar memudahkan, yang jelas memudahkan, terus nggak perlu repot harus ketik sana sini, dan udah pasti mudah ya, seharusnya mudah ya. Di video ini lumayan gampang untuk konfigurasinya, jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung ke konfigurasi DHCP servernya. Seperti biasa, masuk ke firmware, terus Debian yang kemarin kita sudah buat. Ini kan kemarin saya ada bilang di video 2 kenapa bisa memakai putih agar memudahkan. Untuk video 3 ini sepertinya tidak usah ya, karena konfigurasinya itu sedikit dan mudah dihafal sih menurut saya. Jadi kita langsung aja di Debiannya. Ini tinggal nunggu booting dan masuk, dan kita login sebagai root sudah pasti, karena sudah saya jelaskan di video pertama itu kalau user dibatasi aksesnya ya, sedangkan root tidak, dia mempunyai semua akses. Jadi kita kalau mengkonfigurasi itu wajib menggunakan login menggunakan root. Kemudian dia lagi booting, tinggal nunggu saja. Terus saya jelaskan sedikit, tadi kan sudah gimana fungsinya ya. Kalau pengertiannya itu sini saya ada catatan. DHCP itu merupakan service yang menggunakan protokol UDP dan berarsitektur klien dan server, yang digunakan untuk memudahkan mengelola pembagian IP address dalam jaringan komputer secara otomatis. DHCP itu dibagi dua, dan DHCP server dan DHCP klien. Kita config-nya itu di DHCP server ya. Langsung login aja, root Debian. Kesepil sedikit. Nah, kita seperti biasa memerlukan layanan seperti video kedua SSH ya. Kan itu harus diinstal dulu melalui repository yang sudah kita dapatkan dari server mirror web. Caranya itu cara mendapatkan layanan DHCP server sangat mudah ya. Ini kalian tinggal ketikkan apt install isc DHCP server. Nah, ini bisa tambahin -y supaya langsung aja tanpa ketik y. Ini adalah nama layanan DHCP servernya ya. Itu ada saya tambahkan komen -y agar, nah biasanya kan kalau kita
download layanan harus ada continue atau no-nya kan. Kalau kita tambahkan min ya, dia langsung otomatis lanjut gitu tanpa harus menanyakan yes atau or no-nya. Jadi kita sudah mengizinkan kalau layanan tersebut jalan di server kita atau Debian kita. Oke. Di sini ada merah-merah ya. Ini kalian jangan ngejudge kalau merah-merah ini itu violate atau ada masalah. Jangan. Di DHCP server ini normal ya. Untuk pertama kali install ini normal sekali. Karena kita belum, kenapa bisa merah? Karena kita belum mengkonfigurasinya. Karena kita belum mengkonfigurasi DHCP servernya. Jika sudah, seharusnya ini sudah bisa running dan bisa memberikan IP secara otomatis. Bentar, ini langsung aja. Oke, konfigurasi file defaultnya itu ada di nano/tc/dhcp/dhcpd.conf. Nah, ini semua adalah konfigurasi default yang berasal dari Debian-nya dan DHCP-nya. Ini kalian biarkan aja yang putih-putih itu, yang ini putih biarkan aja. Kalian lanjut aja, scroll ke bawah, cari yang ada kata as likely. Nah, ini ketemu nih, sorry ada notif. Ini ada slightly different configuration for an internal subnet. Nah, yang kita butuhkan untuk menjadikan Debian ini adalah DHCP server, itu kita harus menghapus tanda pagar ya, sudah pasti. Karena jika tidak dihapus, karena sistem itu harus membaca perintah atau konfigurasi di dalamnya itu tanpa tanda pagar. Jika memakai tanda pagar, dia tidak akan membacanya. Yang kita hapus adalah subnet, range, terus ini option router, terus option broadcast, default, max-nya, dan terakhir tanda kurung ya, tutup kurung. Ini saya jelaskan sedikit, saya jelaskan dari awal aja. Subnet ini adalah IP subnetnya yang sudah kita pakai atau IP networknya. Terus netmasknya sudah jelas, ini subnet mask yang kita pakai, slashnya itu slash berapa, dan range ini adalah IP yang akan kita kasih ke klien. Jadi memakai batasan itu range, pakai batasan. Nanti saya jelaskan kalau sudah kita masuk ke range. Terus ini option router, ini adalah IP Debian-nya ya. Ini masukkan DHCP server, IP DHCP servernya, yaitu Debian kita sendiri, IP kita sendiri berarti. Terus broadcast address-nya kita masukkan broadcast-nya IP Debian kita, si Debian server ini. Terus ini defaultnya, ini biarkan aja, ini default. Nah, kita lanjut ke yang subnet. Di subnet kita harus sesuaikan sama IP kita, nggak boleh beda ya, karena kita memakai DHCP server ini di Debian kita, bukan di Debian lain. Terus karena kita sudah sesuai tadi /27, ini 224 defaultnya adalah /27 ya, jadi kita biarkan aja. Nah, ini masuk ke range yang tadi kita yang belum selesai penjelasannya. Ini saya configure dulu, saya ketikkan IP ya yang saya mau. Oke, saya jelaskan ya. Range ini dia si DHCP server ini akan membagikan IP ke klien di dalam range ini dalam 20-20-10 sampai artinya sampai 20-20-30. Jadi dia tuh tidak akan lewat dan tidak akan kurang. Jadi startnya yang
klien pertama dia pasti akan mendapatkan 20-20-10, sedangkan klien yang akan paling akhir itu 20-20-30. Di slash 27 ini hanya mempunyai IP valid 30 saja ya, 30 sebenarnya 32. Nolnya itu network dan 31-nya itu adalah broadcast. Jadi kita lanjut di range ini. Misal kita nggak mau nih klien itu memakai IP yang berdekatan dengan kita, misal IP kita itu 20-20-10 sampai 5, kita bisa kasih ini 20-20-10 atau lebih nggak apa-apa, tapi itu akan mengurangi jumlah klien yang akan dapat. Jadi misal ini 10 sampai 30 ya, otomatis kita akan bisa membagikan IP ini ke 30 klien. Misal kita maunya range-nya itu dari 15 sampai 30, berarti kita hanya membagikan 15 klien saja, dan itu 15 ke 30 ya benar, cuman 15 klien aja yang akan dapat IP dari si DHCP server ini. Ini saya 10 aja. Terus option router sudah saya jelaskan tadi, ini adalah IP Debian servernya, maksudnya Debian yang mempunyai DHCP, layanan DHCP servernya yang akan kita jadikan DHCP server maksudnya. Terus ini option broadcastnya kita langsung aja, dan broadcastnya 31, ini default, dan konfigurasi pertama adalah telah selesai. Ini sebenarnya sudah selesai kita mengkonfigurasi Debian itu sudah mencukupi menjadi syarat Debian server. Terus kita belum selesai ya, ini kita harus simpan, Ctrl X, Y, Enter. Nah, ini belum selesai, kita harus mengatur di mana option router kita itu nama interface-nya, nama interface option router-nya itu, nah nama interface option routernya. Terus nih option routernya ini kan saya masukkan 21. Nah, kalian lihat ini interface-nya adalah ke NS33, jangan NS37 ini, karena ini ke NAT ya, bukan host only. Ini host only-nya adalah NS33. Jadi kita harus masukkan NS33 itu di mana? Masukannya adalah di nano /etc /default /isc dhcp server. Nah, ini adalah dimana kita harus memasukkan nama interface-nya ya, agar agar layanannya itu mengenali yang mana yang router, mana yang klien. Nah, ini ada saya cek. Nah, di atasnya cuman default configuration semuanya. Terus kita pakai yang interface version 4 ya. Kalian masukkan ketikan tadi interface yang sesuai IP di option router NS33. Kalian save, Ctrl X, Y, Enter. Terus kalian jangan lupa, sudah pasti dan sudah jelas dan wajib ya, kita harus nge-restart layanan DHCP servernya agar tersimpan konfigurasinya itu di sistem. Caranya service, terus isc dhcp server restart, enter. Nah, tadi di awal kita sorry ada notif, di awal kita mendownload dan ada merah-merah ya, kalau kalian lihat file untuk jalan, untuk running. Jika kita cek status setelah kita konfigurasi, hasilnya akan running, dan di sini tidak ada tidak ada error sama sekali ya di keterangannya, dan di DHCP server pun running ya. Berarti ini sudah siap digunakan. Gimana cara kita pengujiannya? Untuk pengujiannya kita bisa ke Windows kita, laptop kita ya,
sebagai klien. Kita mencobanya, kita coba. Kita matiin, saya matikan magnet dulu. Nah, kita langsung aja Windows R dan CPL agar mempercepat ya, shortcut. VMnet 1 ya, sudah jelas. Di sini sepertinya saya menggunakan IP statik ya, masih menggunakan IP statik. Nah, IP statik, gimana cara mendapatkan IP? Oh, sebentar, mohon maaf, saya ketinggalan. Ini sangat penting ya. Di VMware Workstation Pro 17 Pro di versi ini, saya kemarin bingung sedikit kenapa DHCP servernya itu nggak membagikan IP ke laptop kita. Masalahnya itu ada satu di sini, di edit dan virtual network editor. Kalian buka, seharusnya ada ketemu IP VMnet 1 dan VMnet 8. Oke. Di sini apa yang mau saya jelaskan? Yang saya mau jelaskan adalah di sini awalnya itu bukan seperti ini ya. Awalnya itu apa kemarin tuh? 192.168.1.0 kalau nggak salah. Dan subnetnya itu berbeda ya. 255.255.0.0. Jadi apa artinya? Jadi kita tidak bisa memberikan IP DHCP servernya itu ke klien laptop kita karena default di host only defaultnya VMware itu dia memberikan IP DHCP juga, karena jadinya dia itu tabrakan ya, jadi bentrok. Yang menang itu adalah yang host only yang dari VMware-nya, bukan dari kita. Jadi kemarin saya sempat bingung saat belajar kenapa tidak bisa. Jadi dan saya sudah menemukan masalahnya itu ya, itu tadi kalau kalian lihat di edit dan virtual network editor. Kalian tunggu, dan masalahnya itu sini di host only, bukan di net ya, di host only. Nah, di sini kita nggak bisa nih mau, nah kita di sini nggak bisa nih ganti-ganti. Caranya itu kalian tinggal ketik change settings. Oke, tadi saya nggak sadar ya saat masuk ke virtual network editor itu videonya malah ke stop ya, karena kita harus kayak disuruh. Di sini ada kayak kotak gitu, terus ada yes no, kayak install ya buat masuk kayak gini. Nanti kalian maksudnya klik yes, kalian akan bisa yes mengubah yang tadi itu. Jika kalian sudah selesai, kalian klik apply dan oke. Bentar, saya cek dulu apakah masih berjalan karena coba tahu kayak tadi. Oke, berjalan. Oke, sudah selesai. Tadi itu adalah bagian yang sangat penting ya, supaya kita bisa mendapatkan IP DHCP servernya di Debian server. Terus .r, akan ketik ncpa cpl, kita masuk di sini. Nah, ini tadi saya sudah ngebuat otomatis ya, karena saya nggak sadar tadi videonya sudah ke stop. Ini saya ganti biasa aja dulu, dan saya akan mengubahnya ke statik, dan mengubahnya ke mengubahnya dia ke DHCP lagi. Ini kita detail. Nah, dan dia masih statik ya di sini ya, anggap ini statik. Maaf tadi dia ke stop ya. Nah, ini kalian ini udah masuk ke tahap pengujian ya. Tahap pengujian tadi ke Windows, kita atur ke VMnet,
terus kalian klik properties, ini internet protokol. Nah ini anggap aja tadi static ya. Kalian tinggal klik yang option and IP address automatically. Terus ini pokoknya otomatis pokoknya. Ini kalian oke dan close. Oke. Di sini kalian cek status. Sorry ada message pesan. Statusnya di status ini. Nah, ini bukan IP kita tadi ya. Itu kita lihat statusnya. Service ISC DHCP server status. Oke. Ya dua. Coba kita reset ya. Status. Nah, normal lagi. Oke. Itu tadi karena koneksinya terputus ya. Saya ganti ke static. Jadi dia menunjukkan error. Oke, balik ke ini tadi. Nah, tinggal dulu nggak pakai ini. Nah, di sini kalian lihat IP-nya kita nggak dapat otomatis dari yang kita buat tadi ya, yang dari range-nya 20-20-10 sampai 30 ya. Dan nggak ada IP routernya, gateway-nya maksudnya, dan DHCP servernya. Caranya gimana supaya kita dapetin? Caranya ini klik kanan disable dulu, kalian tunggu, klik kanan enable lagi. Nggak lama setelah itu juga sudah nyala, terusnya kalian sudah bisa melihat itu adalah range IP yang sudah kita config tadi. Dan yap, di sini konfigurasi kita telah berhasil guys. Ada 20-20-10, ini adalah range pertama kita 20-10 yang sudah saya sebutkan pasti 20-20-10 yang awalnya. Terus ini ada default gateway-nya, DHCP servernya, dan ini sudah saya jelaskan lagi, belum sih, pokoknya kita ada expirednya ya. Ini tanggal berakhir, jam berakhirnya itu untuk mendapatkan IP ini. Jadi nanti dia minta lagi ke DHCP server, dan DHCP server itu akan memperpanjang lagi gitu, segitu terusnya. Nah, jika sudah, kalian bisa ping seperti biasa, ping ya untuk pengujiannya ke IP Debian ini. Karena tadi kan kita di video pertama itu ngepingnya itu menggunakan IP static, sekarang kita menggunakan IP DHCP dari DHCP server si Debian 1, dan kalian klik enter, dan hasilnya adalah replay no RTO dan destination host unreachable dan lain-lain ya. Ini sudah pasti berhasil. Jika kita mau ngecek di Debian ya, ping IP si client 20-20-20-10 yang sudah kita cek tadi, hasilnya 1.000.000% pasti replay. Dan ini sama replay, ulangi, dan ini sama-sama replay, hasilnya sudah bagus. Berarti artinya apa? Artinya kita sudah mengkonfigurasinya sudah benar, tujuan kita sudah tercapai semua, yaitu pertama install DHCP server ke Debian, terus konfigurasinya agar dia bisa jadi DHCP server, terus pengujiannya ya sudah jelas. Dan tadi jangan lupa ya bahwa VMware kini dia bisa memberikan DHCP otomatis. Kita harus mengganti subnetnya ke subnet Debian ini agar bisa berjalan dengan baik. Tadi ya sudah tahu diedit, virtual network editor dan lain-lain, kalian tinggal ikutin aja. Jika kalian masih gagal dalam konfigurasinya atau pingnya, kalian bisa putar ulang kembali ke detik-detik sebelumnya atau menit-menit sebelumnya. Kalian cek apakah sudah sesuai atau belum, atau
ada yang salah kah dalam konfigurasinya. Salah ketik aja, misal titik atau beda spasi, atau apa, ada simbol-simbol aneh, itu mengakibatkan gagal konfigurasi ya. Jadi kalian harus benar-benar teliti dan tahu apa yang kalian akan buat ke depannya. Kayak ini kan kayak sudah plan dari awal untuk membuat ini, jadi kita sudah tahu mau kemana arahnya, mau kemana, jadi kita tinggal ngikutin alur aja. Jadi segitu aja untuk video ketiga saya. Untuk tujuannya kita sudah tercapai semua, install sudah, konfigurasi sudah, pengujian sudah dengan cara ping. Terus nggak ada lagi sih, kayaknya cukup aja sampai di sini biar video nggak terlalu panjang ya. Mohon maaf misal saya ada salah kata, salah perbuatan, mohon dimaklumi, atau salah konfigur, kalian bisa beritahu ke saya saja apa ada yang kurang dan lain-lain. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Saya tanpa berlama lagi, saya Kevin Prabowo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.